Cila, ada murid baru gua, orang Baga Cila. Kok gimana? Kamu? Ini Siapa nama Wak? Aku Cila, kamu Itu siapa? penakut sama Riko. Oh, panakui. Penakut. Kamu, Kalau panakui bakawannya kami ajaan baga-baga. nama kamu siapa? Namanya Riko, dia tanya-tanya, Beko berang ya Beko. Kalau asistennya. Dia siswa pindahan Iya, ya? pindahan. Kamu pindah dari mana sih? Cila. Ada film rancak, film Baga-baga, film cakak-cakak. Dia Cila nak di BB di orang. Cakak-cakak ada harimau yo. Kok Orang kamu boleh bawa handphone? Boleh lah kan kita orang baga. Diam-diam dia pengadu bana. Emang Cila kok pengadu bana? Emang cita-cita apa sih? Enggak boleh mengadu-mengadu dong. Ih, aku nggak mau. Cita-cita aku nggak mau jadi yang itu, yang Emang tawur-tawuran. mau jadi apa Oh, Cila? cita-cita. Aku mau jadi yang di depan itu, yang di kantor-kantoran, yang ada komputernya. Terus Ih, cemen. yang di Anjak front office itu keren loh. baca Jadi sekretaris. Nanti Kalau jadi ada yang sekretaris. datang, terus kita layani dengan sepenuh hati. Emang kita... Assalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam. Iya Pak, silakan duduk. Ya, Ada yang bisa dibantu Pak? Iya. ambo rencana nino mama masuk anak sekolah. Oh, Sebelumnya sekolah di SD 87 Sukarame dan karena ada sesuatu hal, ambo ini memindahkan ke sekolah. SD Lilah Ibu kini kok. Iya. Karena saya mendapat informasi SD Lilah kok rancak. Alhamdulillah, syukurlah Iya, kalau Bu. begitu Pak. Iya. Ada bawa anaknya Pak? Ada. Coba barangnya? Ada. Coba anaknya ada. Iya, ntar Bu. Iya. Kok? Weh, dulu sekolah. Ada bagus sekolah ini, Pi. Iya, tantang saya lah. Kok nak ambo Bu? Iya. Riko. Oh, namanya Riko. Iya, calon ibu lo. Ini usia berapa Pak? Sudah cukup umur nih, Bu. Ya. Sudah cukup umur. Bukan cukup umur Pak. Iya. Ini udah matang di pohon ini Pak. Ala masak ini. Iya, Ala tinggal masak mana, nunggu Bu? jatuh. Tapi itu nggak nih, apa-apa Bu. lah. Iya. Umur tidak menjadi halangan. Iya masih sekolah gini nih. Iya. Ada bagus sekolah di sini. Bagus. Tunggu Bu, sebentar. kantin ada kan, Bu? Oh, maaf Pak, kalau di sini kita tidak punya kantin. Oh, Itu gimana nanti apa jajan? sen Riko gosen Riko? Apa kita senang gosen Riko? Iya. Tenang. Papi banyak ngasih duit belanja tuh di mana dihabisin duitnya? Nanti papi kirim gosen. Anaknya Bisa kan, Bu? lancar sekali berbicara ya. Lancar ya. Tunggu. Lancarnya, Bu. Di sekolah ini memang tidak ada punya kantin. Sekolah ini ceweknya Tenang dulu. Sekolah ini memang tidak punya kantin, tapi kita punya dapur sehat. Oh, tuh masak Jadi sendiri. anak-anak di Epi sini- nak mau Weh, masak-masak. jangan dulu, Ibu. Tunggu dulu lah. Jangan, Anak-anak Ibu. di sini Jangan. diberikan sarapan pagi, Ya. makan siang, dan snack sore. Sarapannya apa, Bu? Oh banyak, ada bubur. Bubur ya, Pi. Kita biasa makan Ini besok makan, Bu. Ini besok makan tunjang dinosaurus. Oh ya Allah. Bisa. Bisa nanti request Saya, Bu ya. Bisa. Tenang kok, biawak bisa. Bisa, Bi. Papi, Iya, semua deh. Ibu itu masak tunjang dinosaurus bisa. itu. Tapi di masakan ya, Pi. Bisa, Masakan, bisa. Bu. Ya. Di masakan. Bapak, sebentar. Kalau boleh tahu, ini bapak anaknya pindah kenapa ya? Itu yang tadi Bu saya Kenapa bilang. dia pindah tadi. dari Sukarame? Kayaknya suka sepi nih. Ya. Kenapa Ini pindah sekolah? suka sekali begitu dia, Bu. Suka sekali begitu. Iya, makanya disuruh pindahkan dari sekolah sana tuh. Saya tanya dulu ya Pak. ya. Saya cok galak-galak surang gua. Kadang main cari asoy tabang juga galak-galak seorang itu. Iya. Di logo aja buset ya, Pi. Iya. Tapi nya biasanya elok Bu anak ambo kok. Elo, awak elo. Iya. Ada riwayat penyakit anak bapak? Enggak, penyakitnya tak itu ya, Bu. Oh sehat. Penyakitnya dia agak bau muas ketek saja, Bu. Oh iya. Sepertinya anak bapak agak kacau gitu. Ya, kadang ikutnya pena tuh kalau Tapi tenang Pak, di sekolah ini ada fasilitas psikolog. habis kalau Jadi kalau anak bapak ini lagi lu deh, Bu. Ibu salah mah, Bu. Psikolog mana, Bu? butuh ditenangkan. Oh, butuh ditenangkan. konsultasi. Ya. Kita ada punya Ada psikolog. guru BP-nya. Iya, psikolognya tenang ada, kok. Pak. Ada guru BP. Cantik kok, Bu. Cantik. Ada. Rancak Silakan warna bapak isi apa. dulu formulirnya. Si formulir ke, Bu? Iya. Sini, Bu. Silakan. Si dulu formulir koko ya. Siapa kamu tadi? Anak-anak surang. Anak bapak atau anak tetangga ini? Pak? Anak ambo, Oh, iya. ambo lupa, Bu. Ambo cok ya amnesia ada tantu apa lo? Riko ya. Iya, Riko. Silakan diisi. Mudah-mudahan ini murid yang baik. Dan lo di sikuna, Bu. Oke. Umur 27 tahun. Kuis dia tuh kuliah, Bu. Anak bapak tadi usianya berapa Pak? 27 tahun. Astagfirullahaladzim. 3 kali talai Iya. tinggal sekolah ya, Bu. Oh, sekolah pendaftarannya sudah tutup, Pak. Emang cita-cita kamu apa sih, Jus? Aku karena suaraku indah, aku pengen jadi penyanyi. Coba. Do re mi, do re mi. Oh, ya udah. Emang kamu cita-cita kamu mau jadi apa sih? Si Mako siko jelas ya. Cak. Cita-cita aku jadi ini ya.
Itu geng nggak mafia, boleh. jadi geng mafia, ketua mafia. Kamu deko zero. Nggak Cia. boleh. Cia. Nggak boleh kayak gitu. Nanti kamu banyak diganggu anak sebelah sekolah kan? Iya, tapi anak sebelah sekolah. anak anak sekolah sekolah sebelah. sebelah. Anak sekolah sebelah, Aja kan? belepotan. Nah, nanti biar kita yang Tapi memang Cila mah ajokan di gaduh sama Riko. Nggak boleh. Ajokan di Aku gaduh boleh. sama. nanti teman sama kami ya. Nanti kita serang Emang anak kita sekolah. harus apa? Boleh sekarang. Oh, cakain yo. Cakap banget. Capek lah. Capek lah. Dosa. Jadi bang, Yang mana? Kecil ke Den? apa jadi belakang tuh tuh? Pandai-pandai mengadu orang di sekolah awak. Capek lah. Ikut kudu-kudu lah aku. Kudu alasnya kudu-kudu. Capek lah. Alasnya kudu-kudu. Cila, Cila. Pasang lain. Lah. Yang nama Alah, baju capek lah. warna baju ya. Tuh baju. Nan baju warna pink. Oh, Pak Jawa warna baju pink ya. Tapi ada kunyit Awak baju serbu. dah. Pelah. Dulu dari deh. Pelah. 1, Jadi dulu, 2, 3. Ya. Serbu. Tiga, lima. Abang pink. Iya, busa. Oh, busa. Tiklewang, woi, tiklewang. Dari SIM Ama. Dalip, Woi, woi. dari SIM Ama. Dalip. Kami masih SD, Bang. Dari SIM Ama, Pak. Hah? Maju om. Kamu di mana? SMK suka tarawuhan om. Mau nyerang sekolah kamu, hah? Mau Nggak. nyerang bangga kamu? Hah? Om David Wahid tim Klewang. Ya, Woi, mana tahu tim Klewang. nggak boleh tawuran. Serang-serang sekolah. Ya, Bang. Dalip. Abisco, Mau jadi apa kalian? Dalip. Pasti Abisco nanya follower sama Dalip. Yo. Ini data David BB soalnya. Ampun, Bang. Awak jo baru. Patang di STM Sinan awak jo baru. Enggak, Bang. Hah? Petang awak tuh, doh, Bang. Jadi orang bangga kalian tuh. Enggak, Bang. Ampun, Bang. Ampun om. Ikutkan Busa, dia busa. kalian satu orang. Yo, suruh ke Presta. Enggak lah, Bang. Lah, Bang, mana satu Kok deh, Bang. kalian bawa kok? Hah? Nah, duh. Murid. Kami main-main ya, Bang. Ini berhasil sekolah ya om. Main saya Ica ya, Bang. Walah, Ini berhasil sekolah ya Aduh, om. Bang. Murid babu dulu juang ini kok. Sapu tuh, Bang. Galak-galak kalian. Hah? Jangan salah om. Kuliah tawuran. Ampun, Bang. Woi, Ya, Bang. tengah. Tengku ya, Bang. Ayo, nggak boleh tawuran. Iya, Pak. Kalian ikut tawuran Ya, Pak. bisa jadi dua. Hah? Ya, Pak. Jadi arang, jadi abu. Kalian kalah, jadi arang. Kalian menang, jadi abu. Kalau nggak jadi korban kalian, jadi pelaku tawuran. Ya, Bang. Jadi Ampun, Bang. Polresta sedang menggalakkan anti tawuran. Ampun om. Kalau kalian ini macam-macam, sama tim Klewang, boleh. Om boleh pulang kami om. Kau siapa di mana bebek kau? Boleh kau? Itu Si Dalip, om. Punya Riko om. Di sekolah. Ya. Nah, kalian klik lo. Bebek, dekat lo. Ya, Om. Bebek, klik sekolah dulu. Ampun, Om. Ampun, Om. Hei, kemari ya. Ampun. Oh, keluar itu. Bebek. Ampun, Om. Ampun, Om. Duduk, sekolah dulu. Riko Cila. Duduk, Salah, Om. Ya om. Maaf kami Kalau om. cewek sekolah duduk. Awak, Om, ada sesuatu ada ajak kawan. Kalau ini, Om. Enggak boleh. Awak yang bela kawan tadi om. Satu-satu ikut-ikutan lo kalian tawuran tuh. Hah? Kan zero tawuran tuh, Om. Enggak boleh tuh. Yuk kayak di film-film tuh ya bang. Dari Polresta, jajaran tim Klewang sesuai perintah dari pimpinan Kapolresta Padang, Satyo, Jumat, Sabtu, kami diperintahkan untuk selalu antisipasi tawuran, terutama di pihak-pihak sekolah. Nah, yang lagi marak-maraknya pihak sekolah gini kok, anak-anak murid yang bageng-geng. Untungnya boh, tau kalian enggak? Hah? Ada zero sih. Biar Om. kau Seandainya lihat namus ya? Riko. Riko, oh, Ajus om. Ajus, Ajus mangga. Cila om. Cila, Cila on Cepen. Nama Cila on Cepen penyanyi. Cila. Jadi Cilaku. tawuran tuh selalu merugikan awak. Ya, Om pernah menghadapi kasus yang cedera atau dianiaya sesama pelaku tawuran. Seandainya kalian menjadi korban dari peserta tawuran, apakah itu kena bacok ataupun kena aniaya, yang rugi siapa? Cila. Iya gitu. Kalian yang rugi. Iya. Kalian jadi korban, ya kan? Seperti yang bilang tadi itu, untuk pelaku tawuran tuh duo. Kalau nggak jadi arang, jadi abu kalian. Jadi arang, ya kalian jadi korban dalam tawuran, kalian rugi. Kalian jadi pelaku tawuran, kalian mau dikenakan sanksi hukuman. Apakah itu hukuman undang-undang darurat membawa senjata tajam, ataupun penganiayaan atau pengeroyokan. Nah, jadi akan rugi itu
kalian sendiri, untuk kedepannya masa depan kalian suram dengan jejak kalian pernah menjadi seorang kriminal, nah, terutama orang tua. Wah, rugi Bisa masuk penjara tuh. bisa lah. Penjara. Mambo tadi kalian bawa tuh samurai babu lujong tadi itu kayak itu. Yang pastinya Om Cilurit. Awal Riko Cilurit itu besok bengkok. Kalian celurit kalian lurui. Iya. Yang Om amankan tadi itu. Ya kan? Tapi yang pasti Awan ini masuk penjara udah Om. Awan ini masuk Sekolah Sisi Komedi Lila. Yeay! Bisa dia meleset. Bersama Ajus Dan juga Riko. Dalip tadi Cila on Sepen. Dan hari ini kita punya bintang tamu spesial. Selamat datang untuk Om David Wewe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua anak sekolah sebutan kita ya, Om anak David sekolah, ya. Anak sekolah yang sedang menyaksikan tayangan Sekolah Sisi Komedilah episode kali ini. Hari ini lebih spesial karena kita kedatangan ini bisa bilang sosok bapak, sosok abang, sosok guru, Ya. Sosok sampai mengadu. Iya. Yang mana mudah-mudahan kita hari ini bisa memberikan edukasi dan juga informasi seputar mungkin kenakalan remaja dan juga bagaimana kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan ya Om David ya. Selamat datang Om David. Terima Tepuk tangan kasih lagi untuk Om David. Terima kasih Yes. Alhamdulillah. Salah yang kedua kalinya wah dibekuk sama. Aduh agak tegang Yang rasanya. dulu Dalip sebagai pelaku cabul. Nah, sekarang pelaku tawuran. Lanjut tadi seperti yang dikatakan sama si Om David Wewe, Ya. kalau tawuran atau berantem itu akan menjadi dua, Ya. jadi arang, Jadi jadi abu. abu, jadi ketangkep. Tiga dia jadi ketangkap. Jadi ketiga tuh sama-sama merugi. Iya. Iya. Nggak ada Dan untungnya. Yang pertama prank. Iya. Yang kedua karena sisi komedi, yang ketiga asli mungkin Dalip. Coy. Amin. Jangan Dalip, jangan. Sedangkan yang mengarah-arah saya punya acting Iya. Om David itu deg-degan Pak. Kayaknya Om David Wewe ini terkenal di kalangan para penjahat itu ya. Di kalangan Iya, orang Iya. jahat Iya. itu. Iya. Tapi yang pastinya hari ini kita pengen mengenal lebih dekat lagi dengan sosok Om David Wewe yang mungkin selama ini kita biasa lihat di sosial media sering bukan sering terlibat tapi mungkin berada di lingkungan mungkin kriminalitas, kejahatan dan lain sebagainya. Tapi hari ini ternyata Om David Wewe rambutnya panjang kayak bintang iklan sampo ya. Mudah-mudahan nanti ada endorse sampo ya. Nah, satu hal yang perlu diketahui kalau misalkan di postingan-postingan Om David kan biasanya seram gitu kan, sangar. Sangar bener-bener. Iya, iya, betul. Dan dua kali Dalip subuh Om David ternyata zero sama. Yeay. Senang pokoknya kita bertiga hari ini bisa ketemu lagi sama bisa bertemu dengan Om David Wewe, khususnya mungkin udah bertemu kembali. Siap. Tapi yang pastinya hari ini Om David Wewe, tadi kalau kita sempat melihat tayangan sebelum kita podcast kali ini, mungkin beberapa kejadian hal serupa pernah dialami sama teman-teman kita di luar sana. Betul. Mungkin masih kecil, masih Iya, remaja, tapi masih di bawah berasa umur. kayaknya kalau nggak tawuran kayak nggak keren. Iya, iya. Kalau nggak berantem kayaknya nggak berani. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di lingkungan sosial di Kota Padang khususnya Om David Wewe ya, kejadian seperti itu emang sering terjadi Om David atau gimana? Ya, jadi kalau untuk sekarang istilah yang aktivitas dari adik-adik kita remaja itu tawuran lagi booming sekali. Iya, betul. Karena hampir kalau dulunya cuman malam minggu, cuman kalau untuk sekarang mungkin masyarakat sendiri sudah mengetahui dan bukan rahasia lagi. Jadi untuk pelaku aksi tawuran bisa kapan saja terjadi dan di mana saja terjadinya. Betul. Jadi kita pun sampai sekarang juga jadi tanda tanya apa sih yang dicari sama adik-adik remaja kita, terus tujuannya apa, terus guna serta keuntungan bagi mereka baik dia nanti menang sebagai pelaku tawuran atau ada mencederai atau melukai lawannya atau lawan gengnya sampai tangan putus Iya, betul. ataupun sampai kehilangan nyawa. Jadi sampai sekarang kita juga masih menyelidiki apa betul tujuan ataupun motivasi dari adik-adik kita ini, dan terutama untuk pelaku tawuran sendiri itu tetap
pelakunya anak di bawah umur. Jadi yang masih sekolah dan masih berada di bawah umur. Tapi rata-rata Usia orang-orang berapa Om? Usia berapa yang paling kecil? Usia tuh? paling kecil usianya. pernah kita amankan Untuk tawuran ini. untuk tawuran di usia 12 tahun. Ya. Usia Itu kita. 12 masih tahun. SD pas itu. Ya, masih itu dan Iya. sempat Di bawah pada saat lebih. kita mengamankan itu Bang Gendong tuh Dalit. Oh iya iya. Penanganannya beda ya. Iya, Om masih ada David di ya. Instagram Itu dia kita. nangis nggak sih Om? Enggak, itu salutnya dan kita tanya kamu dicari orang tua enggak? Dan dengan santai dia menjawab, enggak Om. Nah, jadi sangat kita sayangkan sekali karena dengan kejadian seperti itu pihak orang tua sendiri tidak peduli seolah terhadap anaknya. Kalau zaman-zaman abang dulu jam 9 Betul. tidak berada di rumah, Betul. tuh kabek pinggang lah jalan. Betul, betul, Nah, betul. jadi kalau betul. sekarang dengan pelaku tawuran seperti itu, anak yang sudah masih di bawah umur dan sudah jam tidak layak lagi untuk beredar di luar, tapi pihak orang tua, paman ataupun kakak tidak peduli dengan adik, anak, keponakannya. Karena kalau peduli tidak akan terjadi Iya, harus tawuran ataupun mereka adik-adik kita tersebut berkumpul untuk melaksanakan aksi tawurannya. Dan itu terjadi bukan di jam-jamnya mereka Ya, udah harusnya. tengah malam, Iya. harusnya Iya. udah tidur di rumah. Betul. Tapi kalau berdasarkan pengalaman dari Om David sendiri nih, yang sudah menangani mungkin beberapa kali, Iya. alasan yang paling sering terdengar apa Iya, sih Om? apa? Ya kan Kenapa dari sih gitu? yang ditangkap-tangkap tuh kan Iya. ditanya. Iya. Pasti ditanya tuh. Ya, David. ada sebagian Mereka pada apa? saat kita tanyakan kenapa dan apa motivasi kalian untuk tawuran. Kadang ya ada yang menjawab itu suatu kepuasan bagi dia antar geng motor atau geng tawuran tersebut beradu dan bisa melukai ataupun dari pihak lawannya menjadi korban dari rombongan atau geng dia. Jadi Bangga. dia dengan Bukan bangganya. karena ada awalnya, Dendam. bukan karena ya ada masalah konflik. Bisa jadi pribadi juga, mungkin. ada juga misalnya sebelumnya mungkin ada gesekan di antara geng, misalnya kadang di sekolah, ada gesekan di sekolah dan nanti berkelanjutan Tapi pada itu kan malam mereka hari rame-rame tawurannya. kan, Iya. orang Iya. banyak-banyak biasanya kan Iya. orangnya. Itu di antara mereka tuh ada yang sekedar ikut-ikutan aja nggak? Iya. Jawab. Ada yang sekedar ikut-ikutan, mungkin karena sudah berteman dengan si pelaku Iya. tawuran Saling dan makan kali ya saling nongkrong Iya. dan pada saat ada diajak untuk melaksanakan aksi tawuran, jadi terbawa. Nah, terbawa langsung. Jadi kita dari pihak Polresta Padang sesuai dengan perintah Bapak Kapolresta Padang sudah menerapkan untuk kegiatan kita seperti cipta kondisi setiap malam harinya Ya betul. itu kita melaksanakan patroli ataupun antisipasi untuk para pelaku tawuran tidak terjadi. Namun demikian juga kita kadang disiasati juga sama si pelaku tawuran. Kita standby di sini, dia melakukan di arah sana. Iya iya. Kita kejar ke sana, dia berlaku di sini. Oh, Ya, iya, namun iya. kita dari jajaran Polresta Padang kreatif tetap ya mereka. Iya, sesuai dengan perintah dari pimpinan, kita tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kenyamanan kepada masyarakat untuk aksi-aksi tawuran yang sedang merajalela sekarang. Bang, Terus, Om, tapi iya. kita pernah dengar nih Bang, pelaku-pelaku tawuran ini kan ada geng-gengnya. Ya. Kabarnya mereka juga sampai ada ininya grup Organisasi. Ya. Ada akun-akun Instagram. Oh. Betul. Itu udah Terorganisir ya. pernah dicoba Kok nggak? Dalip sampai tahu? ke sarang-sarang ada Admin. informasi. Tunggu dulu. Admin, jangan-jangan. HP Dalip barang kunci cel ya. ada Enggak, jangan-jangan aja. Siapa tahu Dalip salah satu admin dari pelaku tawuran. Dari speaker, Ah. Bang. Iya. Dari speaker. Ya aku baru sebandang aku mah. Harus dicek Baru sebandang Iya, gitu. iya, iya. Nggak ada kayak gitu gitu Bang. Soalnya Ada. mendengar Berarti kan- informasi jadi Iya. Berarti kan mereka terorganisir gitu. Iya, karena kok paham sekali Dalip menyampaikan gitu kan. Seperti juga Om ya. Harusnya harusnya Keceplosan. razia di lokasi ini, tapi ternyata terjadi di lokasi ini. Betul. Mereka dibocor Dalip ya. Nggak apa-apa Om diperiksa. Bang David rombongannya dikatip Dalip kan. Nah, kita kebebaskan gitu. Awak orang dalam Bang David Wewe. Jadi betul Dalip. Jadi untuk di masing-masing geng daripada pelaku tawuran itu mempunyai akun. Jadi terkadang mereka untuk sebelum terjadi itu saling DM Koordinasi. ataupun koordinasi melalui WA ataupun Instagram.
Jadi ada Pernah antar dicek nggak bang? Maksudnya itu dari Pernah. ketangkap tuh. dan selalu kita kalau saat kita mengamankan baik itu yang membawa senjata tajam ataupun melaksanakan aksi tawuran, kita amankan handphonenya, kita cek. Jadi kita bukan kita mengobrak-abrik privasi dari mereka, enggak, tapi tujuan kita melakukan pengecekan ke HP mereka tersebut seperti Dalit bilang tadi, itu apa aja yang ada di grup WA-nya ataupun akun Instagram-nya yang menyangkut dengan Ya, pasti ada pelaku atau grup-grup komunikasi. tawuran. Pastilah. Om, Iya, setelah dicek handphonenya, Om daftar jadi anggota sih. Enggak, bukan. Bukan. Kok sih? Oh gitu, biar tahu informasinya. Iya, 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 Iya. iya, iya. Tapi kan Bang David Bang David Wewe kan kini lah cukup terkenal gitu. Ya, Maksudnya, alhamdulillah, lah, Dalit. ditahu- Sangat terkenal ya. Ya, jadi kalau Ya. misalkan datang menyergap orang tuh Minta foto, minta foto. ya itu lah. Itu Bang David tuh kabur. Minta foto. Ketahuan. Ya. Minta foto dong. Jadi Foto kita dong. harus mensiasati trik ke lapangan karena untuk di lapangan mungkin orang sudah mengenali juga Iya. David Wewe ataupun tim yang lainnya karena kita bergerak selalu per tim. Iya. Ya. Jadi kita nggak mungkin kita bergerak sendiri karena kita juga di lapangan peserta tawuran atau kejahatan lainnya pun kan banyak. Ya. Jadi nggak mungkin untuk kita bergerak sendiri. Jadi kita bergerak tetap satu tim dan kita harus pandai untuk mensiasati seperti Dalit bilang tadi itu mungkin dia udah kenal. Jadi pada saat kita mau menindak tuh ya kita Pakai topeng pakai gitu. Minta foto ya. pakai jilbab atau apa. Oh, Menyamar. Iya. Om, terus kalau Iya. misalnya kan ini udah tertangkap nih anak-anak pelaku tawuran, itu dalam itu nanti di apa berikut sanksi atau apa diberikan gitu? Tindakannya kayak Tindakannya gini, gimana? diapain? Tetap dilaksanakan proses hukumnya Seperti sampai apa itu, proses Om? sidiknya. Jadi untuk si pelaku yang kedapatan membawa senjata tajam, kita tidak pernah memberikan peluang atau kata maaf karena untuk sekarang karena aksi tawuran sangat meresahkan dan sudah membuat masyarakat lingkungan tidak nyaman. Betul, Jadi betul. apabila kita temukan sesuai perintah pimpinan, kita tetap memproses anak tersebut yang kita amankan membawa senjata tajam, misalnya karena itu dikenakan undang-undang darurat nomor 12 tahun 51 dan ancamannya pun sampai 10 tahun. Wow. Ya, ancaman hukumannya. Jadi jangan sampai adik-adik yang sekarang yang belum ketangkap atau yang belum sempat diamankan untuk berencana. berbuat. Karena ya kita satu sisi juga ada nanti penindakan di lapangan yang tegas kepada adik-adik yang masih Di bawah umur. di bawah umur tadi. Jadi jangan sampai orang tua bilang, oh anak ambo masih ketek. Iya. Dan nanti di saat terjadi seperti yang pernah kita tangani yang di Lubek sampai tangan putus, Iya, mungkin Dalit pernah dengar, dan dari pihak orang tua mengatakan kalau anaknya beli nasi goreng, Ya ampun. beli rokok, tapi setelah kita cek ke lapangan dan kita tanyakan saksi-saksi termasuk peserta tawuran yang 2 geng tadi, ternyata yang si korban juga merupakan salah satu geng daripada tawuran dan memang ikut tawuran pada saat itu. Jadi sangat disayangkan kalau masih ada pihak orang tua ataupun nenek mama nggak yang peduli, masih tidak peduli ataupun membela anak keponakan yang ikut tawuran. ya. Jadi karena kita dari pihak kepolisian selalu mengimbau dan selalu berupaya untuk pendekatan kepada anak-anak tersebut. Untuk kepada orang tua juga kita selalu memanggil tetap dikontrol anaknya apa perlu. Handphone. Saya juga pernah mengatakan Dalit, handphone anak kita yang masih di bawah umur tolong dicek. Jadi jangan ada sampai ada dusta di antara kita, dan mungkin kita pihak orang tua masih tidak tahu password daripada handphone anak atau sandinya. Jadi kita takutnya di situ anak kita sudah ikut di geng tawuran ataupun betul. sudah melampaui batas umur yang harusnya itu tuh belum dia lakukan. Pergaulan bebas bisa juga. Jadi kita harus tahu di handphone tersebut dengan siapa anak kita berkomunikasi dan siapa lawan jenisnya, dan di grup-grup yang ada di handphone daripada si anak itu dibahas apa saja. Yes, betul, setuju. Jangan takutnya kita nanti kan kita selama ini mungkin percaya aja kepada anak dan ternyata
Si anak sudah membahas-bahas masalah cimemeo lah, masalah pom-pom kan. Jadi kan sangat disayangkan. Berarti di bawah umur ya. Nah, jadi makanya apa yang perlu diwaspadai oleh orang tua, tanda-tanda nih kalau anaknya udah ikut tawuran itu bisa-bisa yang bisa diketahui orang Ini tua lah in gitu. case-nya kan Om David kan seorang ayah figur Iya. ayahnya Iya. punya 3 orang Apa yang anak perlu nih. dicurigai ketika Iya. anak kita itu Betul. tadi kan Iya. beli nasi Dari goreng, pengalaman atau pribadinya Om Iya, David jadi ya. intinya gitu aja. Karena pelaku tawuran itu terjadi kan di malam hari jam kecil. Iya, betul. Kalau untuk yang Jam-jam meresahkannya berapa itu, jam biar, anak sekolah 1 tahu? sampai 1 malam sampai jam 5 atau setengah 6 subuh. Oh. itu nggak ngantuk ya? Iya. Oh, biasanya Makanya. tidur siang dulu. Iya. Jadi intinya kalau kita selaku orang tua sudah tidak melihat anak kita berada di rumah, segera Cek kamarnya. itu. cek, cari. Apalagi yang orang tua yang masih memberikan fasilitas sepeda motor kepada sang anak. Jadi kita bisa aja mengantisipasi tawuran, tapi kita harus kerjasama dengan pihak orang tua, pihak sekolah, nenek mama, ataupun kakaknya. Jadi bisa kita sama-sama kita kontrol, kita pantau keberadaan daripada anak kita, keponakan kita, adik kita pada saat malam hari yang harusnya jam 9 atau jam 10 paling lambat harus berada di rumah. Karena tidak bagus untuk jam Iya. anak-anak di bawah umur masih betul. berkeliaran di luar. Pernah nggak Om? Misalnya di saat Om melakukan aksi penangkapan, Iya. ternyata itu adalah ponakan Om atau apa Atau gitu. orang dikenal, atau orang Ya, dikenal, orang gitu. terdekat gitu Om. Atau Ya, Om Bu. keluarin dari kakak atau gimana? Enggak gitu juga. Mungkin kalau sampai sekarang untuk keponakan belum, tapi kalau untuk orang terdekat pernah. Pernah. Oh. Tapi tetap untuk menegakkan Wah, itu baru luar biasa. hukum Tidak kita, pandang iya bulu ya, kita Om. tidak pandang Pandang bulu, bulu, betul. dulu. Jadi biar ada efek jerah Yes. kepada orang-orang terdekat Betul, kita. betul. Jadi yang harus kita tertibkan dulu, yang harus kita antisipasi ya orang-orang terdekat. Betul. Tadi menarik sekali Om David Wewe katanya dulu jam 9 sudah diberlakukan oleh orang tuanya. Dan Iya. Iya. Om dulu kalau udah jam 9 udah di rumah. Iya. Nah, emang dulu Om waktu zaman sekolahnya Om udah baik-baik aja gitu. Oh. Ya, Iya. Apa pernah? Seperti apa Iya. Omnya, gitu. Om Iya. David cewek waktu Apa Karena- remaja. Aku juga Ada Iya. tawuran. Iya. gitu. ya. Kalau zaman dulu, zaman Jujur ya, Om, David ya? WW Iya. dulu, tidak ada tawuran yang seperti sekarang. Oh, Jadi- kayak Itu ada tawuran antar sekolah, palingan cuman lempar-lempar batu ataupun ya yang hanya sekedar tonjok-tonjokan. Iya. Tapi yang sekarang sangat luar biasa, pelaku tawuran adik-adik kita sudah menggunakan senjata tajam yang bisa mematikan ataupun Mencelakai, melukai, ya. mencelakai lawannya ataupun diri dia sendiri. Terus kalau zaman Jadi- dulu tuh Om sudah ikut pernah jadi pelaku? Enggak, jadi zaman dulu kalau Jangan menjas dong. kalau Om Cila Oh, iya, iya. Iya. bisa ditanya juga seputaran rumah sekarang. Kalau orang tua dulunya sangat-sangat ketat. Jadi jam 9, jam 10 kalau sudah tidak ada di rumah, pintu kunci, tidur di luar. Nah, jadi itu diterapkan sama orang tua Itu sampai kalau Om sekarang. pernah diusir di jam 9 itu pernah? Pernah tidur di luar. Jadi tidak boleh masuk ke dalam. Tapi memang di luar tidak. Memang di luar di teras Enggak rumah. kemana-mana juga. Enggak. Enggak Lempar kemana-mana. batu gitu Ya, kan. kalau dulu kan Heeh. orang gaek mengelelek kawak saya Iya, takut kan. iya, Kalau iya. anak sekarang kan enggak. Iya, iya. Sudah diberikan fasilitas yang Fasilitas. cukup, tapi yang apapun Malah dari melunjak ya, malah perintah dari orang tua selalu dilawan ya Ya, karena kalau dulu pergaulan tadi. tawurannya itu lebih ke tawuran siang macam Ya, itu. siang, tidak Lebih ada ke malam. kenakalan, lebih ke kenakalan Iya, remaja lebih aja. kenakalan Kayaknya remaja. dulu betul. berani deh 1 lawan 1 deh kalau kayak gitu keroyokan Iya. jarang ya. Iya. Iya. Terus Om Kalau yang bagian sekarang- mananya Om? Bagian kenakalan remajanya? Oh, jangan dokumentasi, Ya kan? dokumentasi. Bukan. Makanya Jangan jadi dulu. selebgram sekarang. Bagian tawuran tidak gitu loh. Om yang bagian mana? Masa nggak ada Om? Enggak ada. Kalau zaman dulu memang enggak ada. Tidak baik-baik. Anak Boleh tergolong anak rumahan. Oh gitu ternyata Om David. Oh fakta menarik nih ternyata Om David WW itu dulunya anak rumahan. Iya. Alhamdulillah. Om David ini kalau kita, nah tadi udah dibuka sama Kak Cila dan juga Dalip juga. Kalau kita boleh sedikit flashback lagi nih. Ingat nggak sih Om David WW apa yang bikin Om David WW akhirnya bisa sebesar sekarang platformnya, bisa Iya. dikenal banyak orang. Siap. Batu loncatannya apa sih waktu itu Om? Mungkin Iya. konten Iya. pertama yang Iya. viral gitu. Apa sih boleh sedikit Iya. ceritakan nggak Om? Dulunya itu kan pernah saya mengidolakan juga itu sosok senior Jacqueline Choppers yang di Jakarta, terus Harry Gondrong yang di Palembang. Ya, ya. Itu dulunya paling suka lihat konten-konten YouTube, Instagram dari senior-senior idola dan Panutan lah ya. panutan kita dari sistem kerjanya ataupun kesehariannya. Jadi pernah ada masukan dulu dari beliau kalau bisa bikin
media sosial ataupun YouTube. Cuman ya karena kita tidak paham dengan itu, jadi kita tidak tahu juga mungkin editornya siapa, terus kameramennya siapa. Jadi ada waktu itu iseng-iseng kita ada rekanan yang bisa untuk mengedit ataupun membikin YouTube. Pertamanya itu ada rekan kita yang namanya Ulfa. Terus kita pas pada saat hari pertama itu tuh kita briefing atau bercanda misalnya begini-begini. Ada kasus pada hari yang pertama itu langsung Take video langsung di shoot langsung. Jadi Kasusnya apa, Om? kasus pertama tuh pemerasan dan pencabulan. Nah, jadi sempat itu tuh waktu terjadi di angkot di Jati itu masih ada itu di konten pertama kita, dan langsung di situ tuh kita berupaya untuk dari pertama ngevlog. Oke, kami dari jajaran tim Klewang Polresta Padang baru mendapatkan laporan ya, dan alhamdulillah ya karena sudah sering menonton, sering melihat senior, jadi lancar. Sudah luwes ya? Ya, lancar dan ya luwes lah. Luwes ya. Tidak ada kendala apa-apa, dan pada saat juga penangkapan juga, dan selesai penangkapan pun ngevlog terakhirnya gimana ya, jadi kita tampilkan tayang pertama dan tidak pernah terbayang atau berniat untuk menjadi seorang yang viral ataupun yang dikenali orang. Niat memang bekerja, sambil di video bekerja, dan apa yang kita tayangkan kita memberikan sebenarnya memberikan informasi kepada masyarakat, dan di situ juga kita berikan edukasi dengan apa kasus yang lagi kita hadapi sekarang sesuai dengan perintah Bapak Kasat Reskrim dan juga pimpinan kami Bapak Kapolresta Padang. Jadi kita berikan edukasi kepada masyarakat dan sembari kita mengingatkan kalau sekarang lagi musim copet misalnya. Terus padalah. Ya, jadi kita sampaikan di dalam vlog kita tuh kepada masyarakat tetap berhati-hati di atas angkot dengan barang bawaannya dan sampai berikutnya, dan ya alhamdulillah sekarang kita diterima sama banyak orang dengan kinerja kami tim Klewang jajaran Polresta Padang, ya diberikan apresiasi sama masyarakat, khususnya Kota Padang dan Sumatera Barat, dan sekarang juga alhamdulillah sudah banyak di luar kota pun memberikan apresiasi kepada kami untuk kinerja dari tim Klewang Polresta Padang hebat sekarang. Tapi jujur ya Dalip dan juga Kasilaya, semenjak ada bukan semenjak, tapi walaupun tim Klewang udah lama ya Om, tapi karena mungkin dibikin vlog, dibikin sosial media, jadi lebih dikenal. Kayaknya orang merasa ada gini, kalau kenapa laporan ke sini nih, DM-nya ke sini nih, kasih taunya ke sini nih. Tapi pernah nggak sih Om dapat tanggapan gini dari para netizen? Yang dibikin Bang David sama tim itu settingan tuh. Pernah nggak dapat respon gitu nggak? Ada beberapa komen, ya tapi kita kan netizen kan bebas mau berbicara apa dan menilai apa. Yang penting yang tahu kinerja kita, kami di tim dan sesuai dengan arahan dari pimpinan kami, kita tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan negara dengan tulus dan ikhlas. Jadi kita tidak ada pencitraan, tidak ada seperti yang dibilang, oh itu tuh sudah direkayasa, settingan, enggak. Nggak ada ya netizen. Karena mungkin ada masyarakat yang mengalami dan mendatangi kami, melapor melalui DM ataupun via call kepada jajaran tim Klewang, atau langsung mendatangi ke kantor pihak kepolisian, baik itu Polsek ataupun Polresta. Jadi kami tetap diperintahkan apapun laporannya dan siapapun yang melapor, baik itu kalangan atas, kalangan menengah atau bawah, kita tidak pernah memandang kasta ataupun siapa orangnya. Kita tetap memberikan quick respon yang pertama sekali mendatangi TKP, dan ya kita cross check ke lapangan itu permasalahannya apa, dan kita akan segera memberikan pelayanan yang terbaik untuk kasus yang dilaporkan kepada kita pihak Polresta Padang. Nggak kebayang aja tuh kalau netizen bilang katanya settingan. Berarti kebayang aja nih Om David Wewe dengan krunya pas lagi copet. Ulang lagi. Itu sekolah bukan. Itu sekolah. Ya itu makanya settingan. Ributnya kebayang ya. Nah mungkin kan penjahatnya disuruh, tidur dulu ya. Kayak awak tadi. Kayak awak tadi ulang. Kalau penjahatnya dalam mungkin berulang-ulang. Melihat
postingannya pas saat menangkap itu kayaknya beda banget ya dengan yang sekarang. Itu Iya. marahnya itu beneran marah atau memang aslinya seperti itu? Iya, karena Kayaknya Nggak, gila, karena- fans pribadi David WW kayaknya ya. Karena memang Kayaknya. Ya. sekarang itu kah matanya kayak mau keluar gitu. betul. Karena untuk di lapangan, karena ya alhamdulillah sekarang kita di dunia reserse kriminal, di satuan reserse kriminal itu sudah 23,5 tahun. Jadi di Buser tuh sudah cukup lama. Jadi dari step by step, tahap per tahap yang kita lalui, dari satu kasus yang lain sampai sekarang sudah ratusan kasus yang kita alami. Jadi kita mempunyai pengalaman yang baik itu yang sangat merugikan ataupun yang membahayakan pada diri kita. Jadi memang di lapangan tuh kita memang harus bersikap tegas. Oh, begitu. Karena untuk di lapangan kalau kita mengutamakan kasihan atau Kasih sayang. sosial, kasih sayang, itu yang akan menjadi korban kita. Betul. Jadi untuk yang namanya dunia kriminal dan menghadapi penjahat yang kita hadapi, itu kita harus tegas di lapangan dan jangan ragu-ragu. Tapi tetap di koridor hukumnya Betul. dan sesuai dengan SOP. Ya. Kadang ada masyarakat juga tuh, itulah sepangke apaang waang katanya kan. Karena iya, betul, ya betul. netizen kan Ya. berbicara hanya melihat di postingan. Betul. Tapi siapa yang kita hadapi, netizen tidak pernah tahu. Betul. Memang dia sudah tua, tapi kejahatan yang dilakukan dia sudah 5 kali, 4 kali keluar masuk lapas dan sudah menjadi residivis yang sangat meresahkan. Berulang-ulang Gitu. Ya, Jadi jadi jangan melihat posisi kalau aja. untuk masalah kita Etika. attitude, mungkin kita sudah diajarkan sama Yes, orang tua betul. dan mungkin ya siap salah kalau dengan seperti yang komentar-komentar mungkin kan. Oh itu lagaiknya mah ang pacari NC wang ituan ya, karena netizen tidak pernah merasakan gimana kita menghadapi atau kita berhadapan dengan si pelaku tadi. Yes. Atau mungkin maksudnya Neti, permisi Pak. Karena kita punya eskalasi juga di saat kita, kalau mereka jujur, mereka baik, Lebih permudah ya. Iya. dan mereka sudah kalah, itu harusnya mereka kalau dia jujur, kita tidak pernah untuk Iya. bersikap Betul. keras Iya. ataupun tidak menghargai Semua mereka. itu pilihan. Ya, Ya. jadi kalau si pelakunya, ya. Ada Yang punya bertanya acara nih. nanya. Ya. Silakan Bu Suri. Anak sekolah ini yang di sekolah yang di rumah yang pengen tahu sekolahnya di mana dan bisa jadi kayak Om Daud. Oh, Iya. Oh, siap. Betul. Ya. iya. Dan apakah memang Iya. polisi ini jadi cita-cita Om David nggak dulunya gitu? Ya, benar. Jadi Ah. untuk yang ditanyakan sama ibu kita tadi, memang mungkin untuk menjadi seorang polisi itu memang sudah cita-cita Om David WW dari kecilnya. Apa yang motivasinya Om? Yang menjadi motivasi ya karena kita sering menonton mungkin yang film-film tentang kepolisian ataupun detektif segala macamnya. Jadi dari SMP itu kita boleh bercita-cita, tapi tetap harus berupaya dan tetap harus menjaga apa yang kita cita-citakan tersebut tercapai. Jangan ada yang jadi dokter tapi baraja malih. Ya, betul. Iya, iya. Jadi kalau dengan kita bercita-cita Iya, jadi iya, polisi ataupun TNI misalnya, ya dari sekolah tuh kita harus disiplin, belajar dengan baik, kita jaga kesehatan dan rajin berolahraga. Kalau Om David dulunya SMP sudah ikut kegiatan seperti pramuka, Oh, udah PBB, sana ya, udah ngarah. ya kayak PKS, Aktif ya, aktif betul. semuanya di sekolah SMA tuh paskibrakanya. Karena untuk menjadi sosok seperti kita ikuti ekstrakurikuler yang di sekolah, baik itu PBB, paskibraka, pramuka, PMR, itu sudah ada jiwa dan disiplin militer yang diterapkan. Ya, betul. Ya, Berarti jadi jiwa kepemimpinan di situ. attitude kita, gimana cara kita bersikap, gimana cara kita dengan Disiplin. yang di atas, yang sejajar sama yang di bawah, kita sudah diajarkan. Jadi kita perdalam di sana, ya untuk Tekuni. adik-adik, ya kita tekuni sampai kita nantinya tes. Ya, jadi kepada adik-adik yang mau ikut juga menjadi seorang polisi, untuk menjadi seorang polisi itu tidak susah. Ya, jadi tergantung niat kita, tetap sekolah yang rajin, jaga kesehatan, jaga fisik, dan tetap panut sama orang tua. Oh, Ya, itu penting. kuncinya. Betul, betul. Ya, betul. karena untuk
suatu keberhasilan kita tidak terlepas dari dukungan, sokongan, dan doa daripada orang tua kita. Betul Ya, sekali. jadi Om David dulu tes sampai 5 kali loh. Oh gitu. Ya. Yang kelima baru lulus. Yang kelima baru lulus. Dan jangan pantang menyerah ya. Om. Ya, Gigih jadi berarti. berkat Ya. kegigihan dan memang niat untuk Niat. menjadi seorang insan Bayangkara. 97 lulus SMA, tes gagal. 98 gagal, 99 gagal, 2000 tes 2 kali, baru yang terakhir, umur terakhir lulus. Baru kemarin ulang tahun kami. Yang ke? DTT SMD 24 tahun. 24 tahun pengabdian kepada Jangan masyarakat. dipikir Om David Wewe udah jadi begini Iya, aja. karena Ya. ada prosesnya. Ya, jadi ini cerita nih Dalip. Iya. 97 tamat gagal. Gagal ya. 98 gagal, 99 gagal, 2000 lulus. Jadi selama nganggur Iya. kita tetap bekerja, tidak malu, pernah menjadi buruh angkat di Pasar Bandar Buat. Jadi Om David memang asli Padang, memang Asli memang Padang, Bandar B, Om Jus. Oh. Jadi selama menunggu hasil untuk tes di tahun berikutnya, kita belajar, ikut les, dan tetap latihan fisik, dan bekerja, biar tidak bosan. Jadi pernah jadi buruh angkat juga di Pasar Bandar Buat, mungkin masih bisa ditanya itu di Pasar Bandar Buat, dan pernah juga menjadi sopir angkot. Oh. Ya, yang penting Sangat pokoknya baik, selagi halal jangan pernah malu. Iya, iya. Jangan pernah malu dan gengsi Sangat apapun menginspirasi. pekerjaannya. Coba lagi tahun besok coba. Ya, Betul. penting kita yakin. Ya. Terus kekurangan dilatih gitu ya. Apa? Jadi tim kelewangnya kapan? Iya. Ya, jadi kalau untuk di busernya itu sudah lama. Dari tahun 2001 akhir langsung masuk dari Sabara di Dalmas Polda, pindah langsung menjadi seorang di Kesatuan Reserse Kriminal. Reserse Kriminal itu menindak atau menjadi tim penindak untuk pelaku-pelaku kriminal dan kejahatan. Jadi tahun 2018 dulunya itu lagi booming untuk bikin nama tim busernya. Itu ada Elang, ada Raja Wali, ada Piton yang lain-lain di Kota Padang. Jadi waktu di masa jabatan Kapolres Pak Kombes Pak Imran Amir, jadi dibentuklah tim buser Polresta Padang itu dikukuhkan menjadi nama tim Kelewang. Wah, dengan itu lambangnya, tengkoraknya, pedang yang digigit sama tengkorak itu ada filosofinya masing-masing. Jadi ada artinya. ada artinya. Jadi Apa itu? kita pakailah nama tim Kelewang kayak itu api yang ada di yang di ini di logo ini. Kenapa apinya Biru. biru? Biru, ya, Itu kan membara, harusnya Iya, api iya, membara. iya. Jadi itu artinya dari filosofi yang dikatakan sama beliau, seberapa kita bersemangatnya, marahnya, tapi tetap kita sesuai SOP dan tetap terkontrol dan terkoordinir. Tetap Jadi tidak bisa emosi dengan secara brutal. Jadi tetap tenang lah, gitu. Jadi Kenapa tengkorak itu? kayak tengkorak gigit pedang, itu satu dipegang itu hukum. Oke. Nah, satu lagi iya pidana. Jadi kita tetap bekerja sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku. Keren loh jadi- filosofi ternyata ya. Iya, jadi Iya. orang mungkin nggak tahu kenapa itu lama tengkorak segala macamnya ya. Kalau untuk yang tengkoraknya Ya biar kita makanya sebanyak kesannya itu nama ganas. lengkap ada Merpati, Cendrawasih, Iya. gitu. Lebih ke cute tadinya jatuhnya. Om David, Kelewang. anaknya ada yang cewek kan ya? Ada Yang gede. yang besar cowok, Oh, anak 3, iya, iya. besar cowok, cewek. Tapi gini, biasanya gini, kalau sekarang kan Om David kan udah sangat dikenal banyak orang. Ya, alhamdulillah. Respon dari teman anak-anaknya bisa, apalagi kalau khususnya kalau kita punya anak cewek kan biasanya Iya. pasti ada masa-masa puber nanti, Iya. kenalan sama lawan jenis, kenal udah mulai naksir-naksiran. pernah punya pengalaman gini nggak Om? Papa jangan tekan-tekan banget, jangan galak-galak banget deh. Akhirnya anak-anaknya Nggak sepi. jadi nih, nggak jadi nih temen aku deketin gitu, kayak pernah Iya. nggak? Pernah nggak gitu? Kalau untuk sekarang belum, Bang Jos, karena umur anak baru kelas 1 SMP, umur 12 tahun. Dan kelas 5 Belum- SD yang belum cewek belum baru 10 ya. tahun. Nah, jadi belum puber lah. Dan Tapi siap-siap lah Om. Ini Ajus baru depan pintu tamunya. Masuk. Enggak, mau kenalan. Hai, namanya siapa? Nama bapak siapa? David Wewe. Ampun nggak jadi. Eh, ya, jangan- tapi jangan. tetap selak Ini emang namanya
Iya, benar. Mau nanya itu tadi. Iya Ibu, jadi Tanya dulu sih, pernah kita bahas juga Oh di iya, pernah kontennya iya, David. iya, iya. Ya, pernah kita bahas juga asal usul nama David Ewe ini apa. Jadi dulunya sebenarnya David tuh namanya David Wow. Wah, Nah, Wow tuh anjing. Iya, iya, iya. Jadi dulu waktu pendidikan tahun 2000 di SPN Padang Besi itu kita bisa menirukan 8 macam suara anjing. Dari anjing kecil sampai anjing nampak hantu, anjing terjepit, anjing berlantau nampak tulang. Boleh Nah. contohkan nggak? Boleh nggak contohin? Yang nampak Boleh contohin nggak Om David? Ya. Boleh contohin. Tanya lu enggak tanya Bang. Itu tuh memang bakat atau memang di Pengalaman. coba gitu Bang. Dicoba-coba terus akhirnya ya mirip bisa, kok beda. itu kenapa motivasinya pengen cobain suara anjing itu Om? Ya, Kenapa? karena dulu di SPN itu kan kita ada piket baraknya dan ada juga piket serambi. Jadi piket serambi itu identik sama ketakutan. Jadi kita di pos serambi di belakang SPN tuh dulu agak horor juga. Iya, Jadi iya, setiap iya, piket iya. serambi itu pasti ada ketakutan. Nah, jadi di sana tuh kita pas pergantian piket sempat menirukan suara anjing itu, jadi bikin rekanan yang tadi itu merasa takut. Nah, akhirnya dicoba anjing ini, anjing neken selapen, anjing berebut tulang, anjing Nah, nampak jadi hantu. kan sudah tahu Jangan kalau ada apa-apa. kedengaran Iya. bunyi suara-suara seperti ini sebenarnya. Bukan. Iya kan? Baik, contohin nggak Om David? Satu aja Om. Yang mana? Satu. Yang mana? Dia pilihannya ada yang Apa yang paling serem deh, yang paling serem paling ya? serem. Kalau sekarang karena sudah tidak terlatih lagi itu. Seru luar Dari biasa ada ya. 9, tunggu dulu. Dari 9 bunyi suara Itu yang dibahas, itu yang dibahas. mana yang paling suka Omnya gitu? Itu aja yang dibahas. Yang paling gampang, Yang paling gampang coba. Ya, yang paling gampang kayak Iya. anjing berebut tulang tadi. Anjing berebut tulang. Ya, anjing bacaka. Coba Coba. anjing minta kawin tuh mah. Anjing minta kawin tuh. Makanya namanya dari wow itu jadi wewe. Iya. Oh, lebih cute ya, lebih Iya, imut. iya. Kira tadi Om David itu wewe gombel gitu. Tapi David memang benar David ya Om David. Iya, David Rico Dermawan. Oh, David Rico. Oh, Rico. Oh, ada Rikonya. Ya, dari Rico-nya. Ampun dari Riko. Oke. Sana emang David wewe sanamu. Oke, kalau Om David udah pinter bisa menirukan suara anjing, apakah Om David juga bisa pinter ikutan tes di tes kepintaran ini? Siap. Jadi di sini kita punya segmen ya Om David Iya. ya. Ada nama segmennya tekan Iya. tes kepintaran. Iya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan dari Ibu Suri kita. Ibu Peri apa Ibu Suri ya? Bu Suri. Ibu Suri. Suara misteri. Iya, Ibu Suri. Suara Jadi nanti kita misteri. tinggal menjawab. Iya. Bagi yang betul jawabannya ada hadiahnya Om David. Iya, siap. Oke, langsung saja kita masuk ke segmen tekan tes kepintaran. Yeay. Ibu Suri. Halo, assalamualaikum Ibu Suri. Waalaikumsalam. Memang suaranya indah. Walaupun namanya Suri, suara misteri Om David, tapi suaranya indah. Iya, siap. Tidak misterius. Sosoknya aja misterius. Sosoknya misterius. Apa kabar Ibu Suri? Alhamdulillah baik. Apa Oke, kabar? happy ya kedatangan Om David Wewe hari ini Wah, ya. happy sekali. Makasih ya Om David. Siap, Ibu. Alhamdulillah. Kok Ibu? Iya, ya, Panggil Ibu apa? Suri. Ibu Suri. bener. Lucu juga Ibu Suri sekarang ya. Pasti Bu Suri. Jangan susah ya Bu Suri ya pertanyaannya ya. Iya, ini kita bagi berapa nih ya? Jadi gimana sekarang aturan mainnya? 2 tim. 2 tim lagi. Bagi tim. Oh, Ya, tim Kita David, bagi tim. Om David sama Oh ya, Cila. David, Ya. Om Aku David sama Rico ya. Rico. Ya. Pinter kan? Om David sama Dan. Oh, Oke, ah, boleh, itu boleh, dia. boleh. Ah, Iya udah, kan, udah ada lab. David Rico Oh, Darmawan. Iya, iya. Oh, duo Rico. Iya, Oh, duo duo Rico. Rico. Siap. Sip. Oke. Hmm. Jadi boleh jauhan nggak apa-apa ya, Kak Cila? Jadi Om Rico sama Om David, Om Rico, Dalip sama Om David satu tim, kemudian Aju sama Cila satu Siap. tim. Oke. Boleh yang nunjuk salah satu dari tim boleh. Oke. Itu siap. duluan ya. Pertanyaan lagi ya Bu Suri ya. Iya, pertanyaan Oke. lagi. Gampang. Jangan deg-degan Om David. Jangan tegang Om David. Hadiahnya ada Bu Suri? Ada. Ada. Honor ya? Kapan Hari Kartini? Iya, Om Ajus. 21 April. 21 April. Yeay. Ibu apa?
Hari ibunya Batam. Hari ibu Batam. Iya. Kalau Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal berapa? Ibu guru, ibu guru. Nggak tahu. Ah, ibu guru. Ibu biru sana tahu Pak Lawak. Mei Iya, Mei. 21 Salah. 22 Mei. Salah. 20 Mei. Salah. bulan Mei tapi 15. bulan. 1 Mei 1 Mei. Salah. Hari 1 Mei buruh. hari buruh. 5 Mei. Nggak tahu Oh, ya. Iya, salah. Jadi lah hari-hari. Penonton. Nggak, 2 Mei. 2 Mei. 2 Oh, Mei, 2 Mei. Dalip. Apa bisiin tadi tetangga tadi. Kadang awam bisa. Tetangga. Dari hati ke hati. Julukan Kota Bogor adalah Kota dingin. salah. Kota hujan. Oke. Iya, hujan. Maksudnya gitu mungkin. Hujan dulu baru dingin. Maksudnya gitu, hujan baru dingin itu. Dingin sih, Bon. Alat musik gambus berasal dari daerah Sumatera Barat. salah. Ah, gambus Sumatera Barat. Maya, enggak tahu. Gambus. Yang kayak gitar tuh enggak tahu. Bukan. Gambusnya enggak banyak deh bantuan. Ya, diskusi dulu. Iya. Gambus apa? Ini Mexico kan? Itu daerah Indonesia. Kayak lagu-lagu Iya. lagu-lagu Islami gitu Gambus. ibu. Oh, Coba Riau. dari Rebana tuh. Kayak Salah. Bila Riau. Iya, kayak gitu itu lagu. Riau. Iya. Ah, Ya, iya, Riau. Riau. Iya. Jauh gambus tuh. Ya, bagus aku. Oh, gambus kok musik-musik Kasidah Melayu gitu. Kasidah, iya. Melayu ya. Jauh tuh. Iya. Lanjut ya. Sumpah yang diucapkan Pati Gajah Mada disebut Sumpah kelapa. Oke, dan di mana kerajaan Tarumanegara terletak? Ada sejarah. Iya. Di daerah Jawa apa? Jawa. Jawa Tengah. Salah. Malu aku. Dalip, Rumah negara. iya. Sumpah enggak tahu ada. Ya Allah. Apa surah? Om David. Enggak tahu. Ya Allah, lupa. Ayo, kecilan. Ada pilihan jawaban. Oh iya. Jawa. Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta. Yogyakarta. Salah. Jawa Tengah. Salah. Salah tapi. Jawa Barat. Ayo, ada. udah. Rumah negara ada di Bandung. Iya kecil busuri itu. Sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil. Ini apa? Yang panjang-panjang tahu deh. Iya, tahu. Yang panjang-panjang tahu Om David. Christopher Columbus merupakan penemu benua Ya. apa? Amerika. Oke, good. Penemu telepon. Siapa penemu telepon? Ted. Alexander Graham Bell. Ya. Bel. Gitu. Apa singkatan dari MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, good. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangannya. Banyak pertanyaan Om. Sorry. Banyak pertanyaan kiranya. Julukan kota Palembang adalah kota Dalip. Kota Ampera. Bukan PM. Kota PMP. Iya, PMP. Ya Allah. Kota Ampera. Kota Pahlawan merupakan julukan dari kota. Surabaya. Oke. Ih, Ajus jago deh Ajus. Nah, Ajus ada kayak bocoran ya. yang beri soal, yang beri soal. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diperingati setiap 17 Agustus. salah lo. Ini murah-murah. Ini SD mah. Itu arahnya dong. SD ke-1 baru. Kapan hari lahir Pancasila? Asai. 1 Oktober. Salah. Kesaktian Pancasila berarti itu. Apa Hari lahir Pancasila. hari lahir. Kesatuan Kan sebenarnya ikut ada. Jadi susah rupanya. hari lahir Kapan Bu? Ada yang tahu? 1 Juni. Oh 1 Juni. Katanya begini tuh yang dua. Mau ketahuan mau dikul lu. Makin banyak makin ketahuan kita kan Iya. jadinya. Julukan kota Gorontalo adalah Oh, tahu.
yang cahaya-cahaya itu kan. Agak bersemangat Cahaya-cahaya. Zila bikin soal ya. Episode Om David WW ini ya. Agak banyak pertanyaannya ya. Iya. Nah, sekarang soal matematika ya. Oh, Tadi iya. kasihnya Ya, apa ya? Iya. Pilihan-pilihan. Serambi Madinah. Oh, Serambi Madinah. Cluenya dikasih. Serambi Madinah. Oh, Serambi Madinah. Oke. Padang Panjang. Padang Panjang. Padang Panjang. Aceh. Oh, Aceh. Nah, Padang Panjang. Kita kali-kali. Oh, siap. 9 kali 4. Onde. Jadi tak salah kali-kali aku bodoh amat yo. Nggak bisa bikin capek tuh Kak. Nggak bisa bikin capek tuh. Bodoh 2 kali 6. 12. Nah, 12. 4 kali 9. Enggak lah, bahasa Inggris ada. 36. 36. 3 Ya, jam. iya. 36. Ya. Dah lah. Yang bisa minum Val. Yang kita lawan tuh banker. Oh, enggak, bukan. Banker betul. Jangan. Dia gini sepuluh. Udah habis. Nah, dah. Yeay, terima Terakhir lah kasih. penunjukan kita. Dan skornya adalah Oke, tim Dalip 0. tim Dalip 2. 2. Duanya. Tim Majus 12. Yeay. Kalau apa? Sengaja Dalip mengalah tuh dia. Iya. Makasih Om David. Oke. Sengaja tadi itu mengalah. Itu banyak orang kan nyonya yang beri soal tuh. Iya. Apa bocoran. Jadi itu tadi segmen tekan ya Om David WW. Ya pokoknya pertanyaan yang seru lah sembari kita juga mengajak anak sekolah untuk belajar kembali, Betul. mengingat kembali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dianggap receh atau mungkin dilupakan ya. Jadi itu beberapa pertanyaannya. Nah, mungkin ini di segmen terakhir beberapa mungkin ada pesan nggak sih dari Om David WW untuk khususnya untuk orang tua nih ya. Tadi Om David WW pernah bilang Iya. terlalu cuek lah, masa anak-anak keluar rumah jam apa tadi jam Jam kecil. jam kecil, masa ya. nggak tahu sih Iya. gitu-gitu. Mungkin ada pesan nggak sih Om David Iya. untuk orang tua? Jadi untuk orang tua, kakak, nenek mama, agar untuk antisipasi daripada tawuran tadi, tetap dijaga anak keponakan kita dan tetap dipantau apapun kegiatannya, terutama di saat jam malam. Kalau sudah jam 10 malam, tidak berada di rumah, tolong dicari dan dicek di mana berada daripada anak kita tersebut. Jangan sampai anak kita nantinya menjadi salah satu peserta aksi daripada geng tawuran tersebut, ataupun nantinya bisa menjadi korban ataupun bisa menjadi pelaku daripada tawuran tersebut. Ya. Jadi kepada pihak orang tua, kita sama-sama berupaya dan berusaha untuk mengantisipasi tawuran yang sedang meresahkan sekarang ini. Jadi sama-sama kita mempunyai tanggung jawab kepada putra-putri kita, penerus bangsa. Dan juga untuk remaja muda-mudi, untuk antisipasi dari tawuran dan pelecehan seksual, baik itu dari pergaulan bebas. Juga kepada adik-adik tetap dijaga, jaga diri dan pergaulannya terutama tetap bijak bermedia sosial. Karena untuk aksi-aksi ataupun kejahatan daripada pencabulan itu kebanyakan perkenalan yang berawal dari media sosial. Betul. Seperti Instagram ataupun Facebook dan lain-lainnya. Jadi mungkin alangkah baiknya nantinya kalau memang jadi berjalan untuk penggunaan daripada media sosial harus yang berumur 17 tahun ke atas, mungkin lebih baik lagi. Karena kalau masih di bawah umur diberlakukan media sosial mungkin sangat riskan sekali untuk kepribadiannya ke depan, karena di media sosial itu sudah tidak mungkin anak di bawah umur belum waktunya untuk melihat ataupun mengikuti perkembangan yang ada di media sosial. Kalau yang masih dikontrol, dipantau sama orang tua mungkin bagus. Namun sekarang mohon maaf, mungkin orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan si anak pun sibuk dengan kegiatannya sendiri. Jadi kita memberikan, menyampaikan kepada pihak orang tua, sesibuk apapun kita bekerja dari pagi sampai sore hari, dan mungkin kita melupakan bahwa kita mempunyai anak yang harusnya masih dalam pantauan kita. Jadi saat kita berada di rumah, tolong diluangkan waktunya untuk putra-putri kita. Bisa kita panggil di saat kita habis mandi, pulang kerja, panggil sang anak tadi, putra-putri kita, tanyakan
habis apa kegiatannya tadi di sekolah, apakah ada masalah di sekolah, apakah anak kita dibully atau ada permasalahan dengan teman-teman dia sendiri ataupun sama rekan-rekan dia di luar sekolah. Jadi kemungkinan anak kita mendapatkan ancaman, mungkin dia sudah dibully ataupun dia sudah pernah dicabuli sama si pelaku cabul, namun karena di bawah ancaman si anak tidak berani bercerita. Jadi jadikanlah kita sebagai orang tua, sebagai sahabat, teman ataupun cinta pertama daripada putra-putri kita. Jadi dengan cara seperti itu mungkin kita akan mengurangi daripada pelaku-pelaku tawuran yang harusnya anak tersebut kita perhatikan, dan juga masalah pencabulan yang terjadi belakang-belakangan itu kepada anak SMP juga SMA. Jadi kalau kita kontrol terus mungkin kita akan bisa menekan daripada angka-angka kejahatan seperti cabul tadi. Karena untuk media sosial sangat riskan sekali, terutama untuk yang remaja, yang putri ataupun putra. Juga terjadi juga kemarin tuh ada laporan seperti sodomi dan lain-lainnya. Jadi tidak tidak hanya putri saja, jadi putra pun bisa menjadi korban pencabulan daripada pelaku-pelaku kejahatan yang sekarang sudah sangat meresahkan. Orang tua kandung, orang tua tiri, tetangga, paman, kakek. Jadi tetap kita jaga anak putra-putri kita. Jadi dengan cara tersebut, terutama dengan tetap mengontrol handphone daripada anak keponakan kita. Jadi mungkin di saat putra-putri kita tidur, kita udah tahu passwordnya, dicek sama siapa anak kita berkomunikasi dan apa aja isi handphone pembahasannya di grup. Apabila sudah ada melenceng dengan bahasa-bahasa yang tidak harusnya wajar daripada anak di bawah umur, kita bisa mengantisipasi segera. Jadi tetap untuk orang tua semangat untuk menjaga anak-anak kita bersama, juga pihak sekolah juga selalu menyampaikan, memberikan edukasi dan nasihat serta penekanan kepada anak-anak kita untuk tidak lagi ikut tawuran yang sangat meresahkan warga, dan apabila kita menjadi korban ataupun pelaku daripada tawuran tersebut, merugikan anak tersebut dan pihak orang tua. Mudah-mudahan para anak-anak kita ke depan dengan himbauan seperti ini bisa mengerti dan tidak mengulangi aksi-aksi tawuran tersebut, karena nantinya kami dari pihak kepolisian pasti akan melakukan tindakan yang memang apabila harus kita bertindak secara tegas, kita akan melakukan hal seperti itu. Karena untuk kami dari Polresta Padang sesuai perintah pimpinan Bapak Kapolresta Padang, kami tetap akan memberikan pelayanan dan antisipasi kepada adik-adik kita yang masih melakukan aksi-aksi tawuran, itu terutama di malam hari. Mudah-mudahan kedepannya berkurang dan tidak terjadi dan tidak ada sama sekali. Betul. Karena tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Ini luar biasa, banyak pelajaran loh. Ya, apa Kak Cila? Perlu kita berikan tekanan kepada anak sekolah, ya. Jangan ditiru lagi adegan yang seperti kami lakukan tadi. Iya benar. Kalau ada hasutan dari teman-teman, ya nggak usah direspon. Mungkin kadukan kepada guru terdekat langsung, atau orang-orang dewasa yang ada di sekitar ya, Om David. Terutama bercerita sama orang terdekat dan terutama orang tua. Jadi apa yang terjadi di sekolah dan di lapang kita bisa berbagi sama orang tua, karena orang tua tidak akan mungkin menjerumuskan anaknya. Dan orang tua pun harus sesibuk apapun menyediakan waktu, walaupun agak sedikit aja waktunya, ada quality time, ajak bicara, ajak ngobrol, minimal di meja makan. Betul, saat makan ataupun saat nonton. Dipotong saya video Bang David tadi yang ngecek tadi, sebar ke grup-grup keluarga. Setuju. Ini harus dilakukan. Betul. Karena pernah di akun kita pernah kita ngonten juga masalah tawuran dan pergaulan bebas tadi. Dulu pernah kita mengamankan anak yang masih SMP menggilir ceweknya ke rekan-rekannya. Jadi di Kota Padang. Jadi kita pernah juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat, terutama pihak orang tua, untuk menjaga ketat anaknya. Jadi dengan seperti cara tadi, mungkin insya Allah ke depannya kita bisa mengurangi aksi-aksi, dan kita sampaikan kepada anak tersebut apabila diperlakukan seperti ini, dipegang seperti ini, itu bisa diantisipasi anak-anak kita tersebut. Karena memang kejahatan itu
ada di sekitar kita ya. Benar. Jadi kita memang harus mengantisipasi dan juga silakan informasikan kepada orang yang lebih berwenang terdekat ya, orang Iya. dewasa pun orang Yang berwenang. dipercaya. Jadi dia percaya juga. Om David makasih banyak, ini ilmunya luar biasa. Obrolannya daging banget sih kalau boleh dibilang ya. Banyak ilmu, banyak edukasi, banyak himbauan Iya. khususnya untuk kita sebagai remaja. Anak Orang sekolah, ya. kita, oh ya kita sebagai remaja. orang tua. Kita sebagai remaja juga Iya. untuk orang-orang tua di luar sana. Ini yang kita butuhkan. Betul, gitu. mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang tidak baik ya. Amin ya Rabbal Lebih Alamin. baik mengantisipasi daripada sudah terjadi ya, Betul. daripada mengobati. Ya. Baik mengantisipasi daripada Dan mengobati ya. satu lagi kepada masyarakat kita, terutama di Kota Padang, apabila ada mau sharing ataupun melaporkan Nah, ya, apapun kejadiannya, silakan datangi kami pihak dari Polresta Padang, baik Polsek ataupun Poresta, dan terutama tim Klewang. Kami akan berupaya dan berjanji akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Padang dan dimanapun berada. Hidup tim Klewang. Sesuai dengan motonya, Apa tuh? Polresta Padang hebat, Klewang bisa. Gas. Boleh bareng-bareng. Polresta Padang hebat, Klewang bisa. bisa gas. Ayo, yuk boleh kita coba ya Om Ya, ya. Om yang ya. pimpin ya Om ya. Ya. 1, 2, 3. Polresta Padang hebat, Klewang bisa. Gas. Yeay. Ada yel-yelnya nggak sih? Oh, itu yel-yelnya. Itu yel-yelnya Cila. Ya. Itu Yel-yel. Itu yel-yel bukan Yel-yel, lagu bukan barusan. Om David makasih banyak. Siap. Sekali lagi salam untuk keluarga, selamat bertugas juga. Semoga Om Davidnya masih mau Sehat. lagi diundang berikutnya. Amin. Amin. Insyaallah. Dia Ya. Dan dimudahkan selalu urusan menginspirasi urusan lewat yang konten-kontennya ya. Dan semoga kriminalitas berkurang. Amin. Berkurang Amin. kerajo Bang David Wewe. Amin. Bisa istirahat ada lima. Ya. Bisa liburan ada lima. Kontennya lebih bervariasi, konten liburan mungkin, konten makan-makan Ya. mungkin. Ya, soalnya nggak marah-marah lagi kan. Iya. Ternyata orangnya baik loh guys ya. Ya. Nggak seserem yang di konten-konten Ya, beliau. beda. Om David Siap. makasih sekali lagi. Oke, Salam juga ya, untuk tim Bis. Klewang Siap. dan juga untuk Bapak Kapolresta ya. Ya. Terima kasih untuk izinnya Pak. Ya, terima kasih. Sudah menghadirkan Om David WW di YouTube channelnya Alilah Channel dan juga di sekolah ini. Siap. Dari pamit, Bagus juga pamit, Cila Cila juga juga. pamit. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Yeay.